Rizky Pratama terus yang disebut-sebut. Ya, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, oke. Jadi hari ini Rizky Pratama kita akan belajar tentang salat jamak dan salat kasar. Jadi Islam itu memberi kemudahan melalui salat jamak dan salat kasar. Dengar suara Ibu? Ya, Bu. Ya. Sebelum kita belajar, biasanya tuh orang kalau mau belajar Rizky Pratama baca doa dulu, Tana. Ya, Bu. Nah, sekarang Rizky Pratama karena cuman sendiri, baca doa sebelum belajar. Silahkan. Baca doa saja Rizky Pratama. Atau Ibu Guru saja yang baca. Bagaimana Rizky? Oke, kita baca doa Rizky ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Jadi kita berdoa Rizky, semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dari Allah dan bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari dan semoga bernilai ibadah. Lanjut Rizky Pratama. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, semoga Rizky Pratama mampu mengamalkan salat jamak dan kasar ketika melakukan perjalanan jauh. Jadi bisa mengerti pengertian salat jamak dan kasar, syarat-syaratnya, macam-macamnya, serta bisa mempraktikkan salat jamak dan kasar. Kemudian materi pembelajaran kita hari ini Rizky Pratama. Rizky Pratama masih ada Jita? Masih standby Jita? Ada di bawah. Oh ada. Jadi kita materi yang pertama itu Rizky Pratama menjelaskan pengertian salat jamak. Kemudian yang kedua menjelaskan perbedaan salat jamak takdim dan salat jamak takhir. Kemudian materi selanjutnya menjelaskan pengertian salat jamak kasar. Menjelaskan syarat salat jamak dan kasar. Menuliskan salat yang dapat dijamak dan dikasar. Yaitu menuliskan salat yang dapat dijamak dan yang terakhir menuliskan salat yang dapat dikasar. Kita masuk materi pertama, Rizky Pratama. Pengertian salat jamak. Jadi pengertian salat jamak itu artinya salat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Apa maksudnya? Yaitu menggabungkan dua salat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu saja. Contohnya begini, misalnya salat zuhur dan asar digabung, dikerjakan di waktu sholat zuhur atau dikerjakan di waktu sholat asar. Itu yang dimaksud dengan sholat jamak. Menggabung dua sholat waktu yang dikerjakan dalam satu waktu saja. Ada yang bisa dengar-dengar suaranya nih Rizky Pratama? Tidak ada juga Rizky kita? Ya, Bu. Oke, kemudian lanjut Rizky Pratama. Di salat jamak itu ada dua, ada salat jamak takdim dan ada salat jamak takhir. Jadi salat jamak itu dilihat dari waktu pelaksanaannya ada dua, ada namanya salat jamak takdim, ada namanya salat jamak takhir. Apa itu salat jamak takdir? Rizky Pratama, salat jamak takdim itu adalah salat jamak yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua salat fardu
dan dilaksanakan pada saat waktu salat fardu yang pertama. Jadi contohnya begini, Reski Pratama, misalnya kita mau menjamak salat zuhur dan asar. Jika salat zuhur dan asar ini dikerjakan pada waktu zuhur, artinya salat jamaknya itu adalah salat jamak takdim karena dilakukan di waktu pertama. Karena antara duhur dan asar itu pertamanya duhur, yang kedua asar. Jadi jika dia dikerjakan di waktu duhur, maka salat jamaknya itu disebut salat jamak takdim. Kalau dikerjakan di waktu salat asar, Bu, apa namanya? Kalau dikerjakan di waktu salat asar, namanya adalah salat jamak takhir. Jadi menggabungkan dua salat fardu yang dikerjakan pada waktu yang kedua atau terakhir. Jadi seperti tadi, kalau misalnya duhur dan asar, kemudian dikerjakannya di waktu asar, itu namanya salat jamak takhir. Kalau dikerjakan di waktu duhur namanya takdim, kalau dikerjakan di waktu asar namanya takhir. Atau misalnya salat yang bisa dijamak lagi yang lain adalah salat maghrib dan isya. Kalau dikerjakannya di waktu maghrib namanya salat jamak. Apa Reski Pratama? Kalau dikerjakan di salat maghrib namanya salat jamak. Apa Reski? Namanya salat jamak takdim. Kalau dikerjakannya di waktu isya, namanya salat jamak takhir. Oke, Reski Pratama paham? Oke, lanjut. Lanjut saja ya, Reski Pratama ya. Ya, Bu. Oke. Kasih aktif misalnya terus mic sana. Ya, Bu. Oke, lanjut Reski Pratama. Pengertian salat jamak kasar. Jadi kalau tadi salat jamak itu, khusus salat jamak itu menggabungkan dua waktu salat fardu. Sekarang ada lagi yang namanya salat jamak kasar. Apa itu salat jamak kasar? Nah, kita cari dulu apa pengertiannya salat kasar. Kalau salat kasar itu, Reski Pratama adalah meringkas rakaat salat. Jadi kalau kasar itu artinya meringkas rakaat sholat yang tadinya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Apa Reski Pratama? Ada yang mau ditanyakan, nak? Tidak, Bu. Oke, tidak. Jadi salat kasar itu Reski Pratama meringkas rakaat, tapi yang boleh diringkas rakaatnya itu hanya yang jumlah rakaatnya 4. Reski Pratama diringkas menjadi 2 rakaat. Jadi tadi kalau salat jamak itu pengertiannya menggabungkan 2 salat fardu di dalam satu waktu. Kalau salat kasar itu artinya meringkas rakaat salat fardu yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kalau begitu, apa itu salat jamak kasar, Bu? Salat jamak kasar itu artinya menggabung 2 salat rakaat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu dengan meringkas rakaatnya. Jadi contohnya begini Reski Pratama. Kalau misalnya salat zuhur dan asar digabung, dilaksanakan di waktu salat zuhur. Kemudian di kasar diringkas rakaatnya dari 4 menjadi 2. Jadi sholat yang dikerjakan itu sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur dan masing-masing rakaatnya hanya 2 rakaat. Jadi 2 rakaat sholat zuhur dilanjutkan dengan 2 rakaat sholat asar. Itu yang dimaksud dengan sholat jamak kasar. Jadi begitu Reski Pratama dia. Jadi Ya, Bu. boleh tanya ke Reski Pratama, apa itu salat jamak kasar Reski Pratama? Apa itu? Ya, Bu. Apa itu salat jamak kasar? Salat jamak kasar adalah gabungkan 2 salat fardu dengan meringkas rakaatnya.
Masya Allah, luar biasa nih Reski Pratama sudah hadir sendiri, paham juga dengan materi yang disampaikan. Jadi betul, salat jamak kasar itu adalah menggabungkan dua salat fardu dengan meringkas rakaatnya. Jadi misalnya kalau Reski Pratama melakukan perjalanan jauh misalnya ke daerah yang memang di perjalanan itu diragukan ada masjid atau musola. Jadi itu kita boleh menjamak sholat kita. Misalnya tadi itu duhur asar yang boleh digabung itu duhur asar, kemudian maghrib dan isya. Ya. Kalau di kasar itu diringkas rakaatnya. Kalau duhur dan asar, duhurnya 2, asarnya 2. Kalau maghrib dan isya harus diingat Reski Pratama yang boleh dikasar itu adalah hanya sholat yang jumlah rakaatnya 4 rakaat. Kalau maghrib berapa rakaat Reski Pratama? Kalau sholat 3, maghrib? 3 Bu. 3 rakaat. Artinya sholat maghrib itu tidak boleh dikasar. Sholat maghrib itu tidak boleh dikurangi jumlah rakaatnya. Jadi kalau yang dijamak kasar itu maghrib dan isya, pelaksanaannya tetap sholat maghribnya 3 rakaat, sholat isyanya 2 rakaat. Dina, jadi ya. Ya Bu. Karena kenapa rakaatnya 32? Karena sholat maghribnya tidak boleh dikasar, tidak boleh dikurangi jumlah rakaatnya. Begitu Reski Pratama. Paham tak? Bu. Alhamdulillah. Sekarang lanjut Reski Pratama, materi selanjutnya. Syarat sholat jamak dan kasar. Jadi tidak boleh sembarang menggabung sholat ya, harus ada syaratnya. Apa syarat yang pertama? Yaitu, baca cobalah Reski Pratama. Bisa dibaca tidak? Yang pertama. Bu, melakukan Baca. perjalanan jauh, jarak tempuhnya tidak kurang dari 80,640 km. Masya Allah. Jadi salat itu boleh dijamak atau dikasar, Reski Pratama, kalau kita melakukan perjalanan jauh dari yang jarak tempuhnya tidak kurang dari 80,640 km atau kurang lebih 80 kilo lah. Jadi kalau misalnya Reski Pratama perjalanannya hanya dari Bonto Salama ke Arango, itu belum boleh menjamak salat di Reski Pratama di. Jangan sampai ke Arango jadi saja nah tajama salata belum boleh. Harus ada jarak tempuhnya. Berapa Bu jarak tempuhnya? Minimal atau kurang lebih 80 km. Kemudian, apa syarat kedua dibolehkan melakukan salat jamak dan kasar? Syarat yang kedua itu perjalanan yang dilakukan itu bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. Jadi meskipun perjalanannya jauh, kalau niatnya itu untuk melakukan hal-hal yang buruk, melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama, itu juga tidak menjadi alasan untuk kita boleh menjamak ataupun mengkasar sholat. Kemudian, apa syarat yang ketiga? Syarat yang ketiga adalah sakit atau dalam kesulitan. Nah ini Ibu, ini yang sakit Ibu mau jelaskan. Misalnya begini Reski Pratama. Mudah-mudahan tidak ya, ini contoh saja. Misalnya kita dalam keadaan sakit yang tidak membolehkan kita terlalu banyak bergerak atau tidak membolehkan kita misalnya terlalu sering kena air atau keadaan-keadaan yang menyusahkan kita untuk melakukan sholat rutin 5 kali sehari, maka itu dibolehkan untuk menjamak sholat. Jadi boleh digabung-gabungkan. Misalnya apalagi kalau misalnya di sholat maghrib dan isya, sholat isyanya kita sudah tidak bisa kena air atau dengan sering bergerak bisa membuat penyakit kita bertambah parah, maka itu dibolehkan untuk menjamak ataupun mengkasar sholat. Kemudian, apa syarat yang kelima, yang selanjutnya, yang keempat adalah
salat yang dijamak itu atau dikada adalah salat adaan, salat tunai, bukan salat kada. Jadi salat yang tunai itu maksudnya salat yang memang sudah waktunya. Jadi bukan karena misalnya kemarin, karena kita terlupa kemarin salat duhur dan baru mau salat duhur sekarang, itu tidak boleh dijamak ataupun dikasar. Jadi yang boleh dikasar itu adalah salat adaan atau salat tunai atau salat yang memang sudah sampai waktunya atau masuk waktunya. Bukan salat kada, bukan salat pengganti. Kemudian berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Jadi berniat menjamak ketika takbiratul ihram atau berniat mengqasar salat pada saat takbiratul ihram. Kemudian materi selanjutnya reski pratama salat yang boleh dijamak. Salat yang boleh dijamak itu salat apa saja? Yang pertama itu salat duhur. Kemudian dijamak dengan salat asar. Jadi salat zuhur hanya boleh dijamak dengan salat asar. Dan tidak boleh berganti-ganti. Subuh itu satu-satunya salat yang tidak boleh dijamak itu adalah salat subuh. Salat subuh itu harus dikerjakan di waktunya. Tidak boleh dijamak ataupun dikasar. Kemudian salat apa lagi yang boleh dijamak? Selanjutnya adalah salat maghrib dijamak dengan salat isya. Ya, pintar Reski Pratama. Jadi ini tidak boleh terputar-putar Reski Pratama. Salat asar tidak boleh dijamak dengan salat maghrib misalnya. Atau salat duhur dengan isya tidak boleh. Jadi ini pasangannya ini tidak boleh berganti. Jadi yang boleh dijamak itu Reski Pratama hanya salat duhur dengan salat asar atau salat maghrib dan salat isya. Hanya dua waktu ini. Hanya 4 jenis salat ini yang boleh dijamak. Duhur dan asar, maghrib dengan isya. Tidak boleh berganti pasangan. Jadi tidak boleh diputar-putar asar dengan maghrib, duhur dengan isya ataupun sebaliknya. Tidak boleh. Jadi pasangan tetapnya itu duhur dijamak dengan asar, maghrib dijamak dengan isya. Paham Reski Pratama? Ya, Bu. Oke. Jadi kalau misalnya Reski Pratama salat jamak duhur dan asar, tapi dikerjakannya di waktu duhur. Namanya salat jamak apa Reski Pratama? Ya, Bu. Kalau misalnya salat duhur dan asar, tapi dilakukan di salat duhur. Dilakukan di waktu salat duhur. Namanya salat jamak apa? Yang tadi salat jamak takdim. Reski Pratama ta? Jadi kalau dilakukan di waktu yang pertama namanya salat jamak takdim. Duhur dan asar dikerjakan di waktu duhur namanya salat jamak takdim. Coba diulang Reski Pratama. Namanya salat jamak apa? Takdim. Pintar. Jadi kalau salat duhur dan asar dikerjakan di waktu duhur namanya salat jamak takdim. Tapi kalau salat duhur dan asar dikerjakan di waktu salat asar, maka namanya salat jamak apa? Reski Pratama? Kalau dikerjakannya di waktu asar, namanya salat jamak takhir. Jadi harus diingat Reski Pratama, salat jamak itu hanya ada 2. Ada namanya jamak takdim, ada namanya jamak takhir. Coba diulang Reski Pratama, ada namanya salat jamak takdim dan ada namanya salat jamak Takhir. takhir. Pintar. Kalau dilakukan di waktu yang pertama Reski Pratama namanya salat jamak takdim. Duhur dan asar dikerjakan di waktu duhur namanya salat jamak takdim. Kalau salat jamak duhur dan asar dikerjakan di waktu asar namanya salat jamak apa Reski? Takhir. Ya, Bu.
Oke, pintar. Kalau kemudian pasangan yang kedua ada lagi sholat maghrib dan isya. Kalau sholat jamaknya maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib reski pratama, namanya sholat jamak Takdim. takdim. Masya Allah, paham akhirnya. Kalau misalnya sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya, namanya sholat jamak apa? Takhir. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya paham. Jadi tidak boleh terputar-putar ya, Reski Pratama. Oke, Nurjana selamat bergabung, nak. Jadi Ibu ulang sedikit karena ada teman yang baru bergabung, Nurjana. Jadi salat jamak itu ada dua. Ada namanya salat jamak takdim dan ada namanya salat jamak takhir. Kalau salat jamak takdim itu adalah menggabungkan dua salat fardu yang dikerjakan di waktu yang pertama. Jadi kalau contohnya salat duhur dan asar dikerjakan di waktu duhur. Namanya salat jamak apa Nurjana? Namanya salat jamak takdim. Kalau misalnya salat zuhur dan salat asar dikerjakan di waktu asar, namanya salat jamak takhir. Semoga Nurjana bisa paham juga seperti Reski Pratama yang ikut dari awal. Jadi, oke. Jadi kalau misalnya salat maghrib dan isya, Ibu ulang-ulang untuk ini ya, semoga Nurjana juga bisa paham sebentar. Jadi kalau misalnya salat maghrib dan isya, Nanda Nurjana, kalau misalnya salat jamak maghrib dan isya, Nurjana dikerjakan di waktu maghrib, namanya salat jamak takdim. Tapi jika dia dikerjakan di waktu isya, jadi menggabungkan salat maghrib dan isya, tapi dikerjakannya di waktu isya, maka namanya salat jamak takhir. Oke? Ya, pintar Reski Pratama mah paham. Yang ikut dari awal insya Allah paham. Lanjut ke materi selanjutnya. Nurjana kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kalau memang tidak paham, silakan bertanya Dina. Karena Nurjana terlambat ikut. Tunggu dulu, Ibu ulang dulu materinya. Oke. Atau sambil menunggu materinya Ibu muncul. Seperti Reski Pratama mau mengulang. Apa tadi pengertiannya salat jamak takdim Reski Pratama? Ya, Bu. Apa tadi pengertiannya salat jamak takdim? Salat jamak takdim adalah Mana? Hilang suaranya Reski Pratama. Apa Reski Pratama? Ya, Bu. Jadi salat jamak takdim itu adalah menggabungkan dua salat fardu yang dikerjakan di waktu yang pertama. Jadi kalau misalnya salat duhur dan asar dikerjakan di waktu duhur itu namanya salat jamak takdim. Tapi kalau dia dikerjakan di waktu asar namanya salat jamak takhir. Di HP-nya Reski Pratama materinya Ibu tampil tidak? Tidak, Bu. Hilang ini? Ada nih, Bu. Ada Mi? Oh, ada Mi. Alhamdulillah.
Oke, lanjut. Salat yang dapat dikasar. Kalau tadi salat yang dapat dijamak itu ada 4, yaitu duhur dijamak dengan asar, maghrib dijamak dengan isya. Sekarang, salat yang dapat dikasar. Tadi siapa? Reski Pratama masih ingat tidak apa pengertian salat kasar? Ingat tidak Reski Pratama? Jadi sholat kasar itu adalah meringkas rakaat, jumlah rakaat sholat. Dari 4 rakaat menjadi berapa rakaat Reski Pratama? 2. Nah, menjadi 2 rakaat. Jadi meringkas meringkas jumlah rakaat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dari pengertian ini kita bisa ketahui bahwa sholat yang dapat dikasar itu adalah sholat yang jumlah rakaatnya 4 rakaat. Sholat-sholat apa saja itu yang jumlah rakaatnya 4 rakaat? Reski Pratama atau Nurjana mungkin? Sholat apa yang jumlah rakaatnya 4? Duhur. Duhur, apa lagi? Asar. Asar, apa lagi? Isya. Isya, luar biasa. Masya Allah, luar biasa nih Reski Pratama. Jadi yang salat yang boleh dikasar itu Reski Pratama adalah salat yang jumlah rakaatnya 4 diringkas menjadi 2 rakaat. Yang mana itu yang 4 rakaat? Yang pertama adalah salat duhur. Kemudian salat apa lagi? Salat Asar. asar, Masya Allah. Kemudian salat Isya. isya. Jadi hanya 3 salat ini yang bisa diringkas. Yang bisa dikasar yaitu sholat duhur, asar, dan isya. Sementara sholat subuh dan sholat maghrib itu tidak bisa diringkas. Kenapa? Karena jumlah rakaatnya itu bukan 4. Kalau sholat subuh jumlah rakaatnya berapa Reski Pratama? 2, Bu. Wah, pintar sekali memang ini Reski Pratama ini. Kapan-kapan ketemu Ibu Guru nah? Ya, Bu. Jadi, di mana tinggal? Oh, di Carumbang, Masya Allah. Jadi sholat subuh itu 2 rakaat. Kalau sholat maghrib berapa rakaat Reski Pratama? 3, Bu. 3 rakaat. Jadi dia tidak boleh dikasar. Jadi kalau misalnya tadi sholat maghrib dan sholat isya digabung Reski Pratama, sholat maghribnya itu tetap dilaksanakan 3 rakaat. Kalau di jamak kasar ya maksud Ibu. Jadi kalau misalnya sholat maghrib dan isya itu di jamak kasar, maka sholat maghribnya tetap 3 rakaat. Yang diringkas itu adalah sholat isyanya. Sholat isyanya yang dikurangi dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Begitu Reski Pratama Din? Jadi 3 tiganya sholat 3 rakaat sholat maghrib, 2 rakaat sholat isya. Baik itu dilakukan secara takdim maupun secara takhir. Lanjut. Nah, ini sudah tugas. Artinya tadi materi sudah selesai. Jadi tugasnya silahkan di screenshot Reski Pratama. Silahkan di screenshot nak. Udah, Bu. Sudah? Nah, Udah. nanti ini tugas Reski Pratama dikerjakan di buku latihan, kemudian difoto, dikirim ke Ibu. Dina, kirim di grup boleh, kirim di grup PAI yang kelas 7 boleh, kirim ke chat pribadinya Ibu juga boleh. Dina? Ya, Bu. Nah, kemudian siapa namanya Reski Pratama, Nurjana juga. Kalau misalnya ada teman tak yang mungkin hari ini tidak bisa ikut pelajaran karena mungkin kehabisan data ataupun ada alasan-alasan yang lain, tolong tugasnya ini diperlihatkan ke teman tak untuk dikerjakan dan dikirim ke Ibu. Dina, misalnya ada teman tak yang mungkin tidak bisa ikut hanya karena persoalan kuotanya habis atau ada alasan-alasan lain, ini tugasnya diperlihatkan, dikerjakan di buku latihan, kemudian dikirim, difoto ke Ibu. Boleh ke WA pribadi Ibu, boleh ke grup kelas. Dina?
Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Mungkin Ya, Bu. Nurjana, ada yang mau ditanyakan Nurjana sebelum Ibu tutup pertemuan ini? Mungkin karena terlambat ada hal yang tidak dimengerti, boleh bertanya. Enggak, Bu. Saja. Atau begini saja Nurjana, kalau misalnya ada di tugas ada yang tidak bisa dikerjakan, boleh sharing-sharing sama Reski Pratama. Insya Allah Reski Pratama untuk materi salah jamak ini sudah hafal di luar kepala. Reski Pratama tak? Gimana Reski Pratama? Siap? Oke, siap. Jadi materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Nurjana bisa membacakan? Silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya nak, sekalian baca artinya. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada Allah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Aku meminta ampunan dan bertaubat kepadamu. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi Ibu Guru perbaiki dulu ya. Jadi aku bersaksi bahwa tidak ada ilah ya nak, bukan tidak ada Allah. Tidak ada ilah artinya tidak ada sesembahan. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Oke. Ibu Guru akhiri pertemuan ini. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini itu bermanfaat untuk kita dan bernilai ibadah di sisi Allah, dan semoga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk Ananda Rizky Pratama dan Ananda Nurjana tetap jaga kesehatan, semangat belajar, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga insya Allah dan kita tetap berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa berkumpul di ruang-ruang kelas kembali. Oke, Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum.